Ya, langsung saja kita berikan kesempatan Mas. Mas, saya izin ya, saya jadikan kita host, Mas Kiki. Ya, sudah Mas, terlihat kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Mas. Silakan teman-teman. Halo, silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak, sama kelompok. Iya, Mas Kiki, kalau aliran turbulensi itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Iya, makasih Mas. Ya, gini teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau baca atau belajar tentang apa? Aliran, berarti MRI, teman-teman itu belajarnya adalah flow namanya. Terdengar suara saya? Ya Pak, terdengar. Ini saya gunakan pakai HP karena apa? Di waktu yang sama ada lagi disuruh nge-zoom yang lain. Saya sebenarnya sudah nolak katanya nggak bisa. Intinya adalah flow itu aliran. Maksudnya di dalam tubuh kita itu kan flow itu secara umum ada dua. Satu adalah darah, satu itu ada flow-nya. Tapi umumnya yang banyak diperbincangkan itu adalah flow tentang darah. Tadi kan ditanya ada tadi ya. Tadi maksudnya ya. Iya Pak, turbulence Pak. Aliran turbulence. Ya.
dia sebenarnya gini, yang namanya aliran itu secara teoritis memang harusnya dia mulus-mulus saja. Ada laminar flow namanya nanti kalau teman-teman baca. Umumnya untuk tempat tertentu aliran darah itu sebenarnya kecepatannya tidak sama. Maksudnya tidak sama apa? Tambah dia di tengah di volume itu kecepatannya lebih cepat daripada di pinggirnya. Kenapa? Karena di pinggirnya itu ada viskositas yang menahan dia. Sebenarnya kalau langsung di sini saya agak mudah. Ini saya punya banyak sih bukunya. Kira-kira seperti ini. Bisa dilihat enggak? Ada enggak di ini kalian ini? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau nanti pas baca-baca buku. Terlihat? Susah ya? Oke. Nah, kalau nanti teman-teman kalau tertarik nanti suatu saat ya bisalah ke tempat saya, ini ada bukunya nih. Banyak sih bukunya untuk spesifik untuk ingin tertentu. Ya. Dan juga sama. Kan prinsip dasarnya itu adalah flow. Sebenarnya tadi si Kiki tadi yang presentasi ya. Prinsip dasarnya adalah yang namanya proton itu, proton yang mengalir khususnya itu harus dia itu mendapat eksitasi berarti yang 90 derajat dan yang 180 dia masih di dalam slice. Ngerti maksudnya? Dia masih di dalam slice, belum lewat slice atau belum masuk di slice. Itu prinsip dasarnya. Dua-duanya proses itu diharapkan bisa didapat kalau umpamanya tapi dia sempat lewat, cenderung gambarnya tadi itu yang disebut, kalau hitam itu apa di MRI? Hipointens gitu. Ya. Kalau dia di dalam, maksudnya pas 90 dan 180 derajat dengan echonya, di situ dia diambil datanya, makanya gambarnya nanti sinyalnya diperoleh. Atau bisa juga dilakukan seperti ini. Eksitasinya 90, dia belum masuk di slice. Berarti proton itu nanti tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Karena medan magnet yang di dalam slice. Begitu protonnya mengalir, sampai di slice, itu yang 180 cuma dapatnya. Itu juga bermasalah. Itulah tugas-tugas radiografer untuk mengaturnya. Untuk mengaturnya ya berhubungan dengan tebal slice. Kalau tebal slice-nya tambah lebar umpamanya, otomatis proses itu cenderung diperoleh. Atau kalau TE-nya terlalu TR-nya atau TE-nya terlalu panjang, dia sempat lewat. Makanya waktu pertemuan waktu itu dengan Bu Ketut, mungkin teman-teman masih lihat ini waktu itu daftar-daftar kecepatan aliran di pembuluh darah. Masih ingat ya? Halo? Dulu waktu pertemuan pertama Bu Ketut, saya lihat ada diberikan data-data tentang kecepatan aliran darah di tubuh manusia. Masih ingat ya? Ya. Ya. Yang data-data yang itu berhubungan dengan untuk pemeriksaan ini nanti. Ya, dibaca-baca bukunya kalau nanti sudah kalau sudah situasinya normal ke kampus,
bisa dilihat di di tempat saya di lantai 2 ya saya punya yang tadi bisa dilihat teman-teman. Yang berikutnya tadi kan dia kalau WMR ini ada kemungkinan dia seperti ini teman-teman. Aliran darah itu ini kan yang tanpa kontras ya. Iya Pak, tanpa kontras Pak. Ada yang pakai kontras. Kemarin siapa itu Mas? Siapa yang dari Bandung itu? Pak Rudi. Pak Rudi kan ya, Pak Rudi. Pak Rudi apa siapa yang kemarin cerita tentang ASL ada ya? Jadi Rudi Pak. Pak Rudi ya. Ya. Itu termasuk bagian dari topik ini, topik yang dibahas sekarang ini. Kan dia untuk mendapatkan kontras itu bisa karena fasenya berbeda. Makanya di sini ya topiknya kan 3, ada TOF, ada PCA, ada CE sebenarnya, ada ASL seperti itu. Kalau ini kan yang dibahas adalah TOF. Ini yang dibahas adalah TOF. TOF ini yang sudah didiskusikan sama si Kiki, itu berhubungan dengan ya. Nah, ya, kalau ini kan yang TOF ini tadi, ini berhubungan dengan dengan aliran, tapi ini tanpa bahan kontras. Ada yang pakai bahan kontras, ada yang PCA. Kalau PCA kira-kira seperti itu. Kalau PCA itu gambar itu ada karena perbedaan fasenya, Halo? Halo Pak. Pak. Halo? Halo Pak, halo Pak. Ya. Halo, untuk pemeriksaan ini kan mengejar proton yang bergerak. Mengejar proton yang bergerak itu diharapkan waktunya itu tidak terlalu lama untuk akuisisi data. Hal ini umumnya dilakukan dengan
gradien echo. Kenapa agar waktunya itu bisa dia singkat, bisa mengejar pergerakan dari proton itu. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Tadi kan suaranya tidak ada. Ayo. Ya, sekarang jelas, Pak. Ya. Ya. Tadi saya sebutkan itu, dia itu menggunakan, itu kan ada aliran. Aliran itu diharapkan dia tetap di dalam apa? Di dalam slice itu. Maksudnya apa? Begitu eksitasi, setelah eksitan apa namanya? Mendapatkan echonya, itu diharapkan proton itu masih di dalam slice. Sedangkan kan protonnya proton yang apa bergerak. Karena dia bergerak, slice-nya itu mempengaruhi apakah nanti saat diberikan, katakanlah untuk refocusing, kalau untuk kasus ini dengan pakai gradien, diharapkan protonnya masih di slice itu. Sehingga untuk menjaga agar protonnya masih di slice, itu waktunya harus diatur. Waktunya diatur seperti apa? Waktunya pasti agak tidak terlalu lama agar protonnya belum lewat di tebal slice itu. Umumnya menggunakan gradien. Berikutnya, slice-nya juga berarti otomatis mempengaruhi. Slice-nya seperti apa? Kalau slice-nya yang tipis, otomatis ada kecenderungan protonnya nanti sudah lewat slice. Artinya apa? Kita tidak bisa menangkap sinyalnya. Pak, izin tanya Pak, boleh Pak, terkait penjelasan Bapak barusan yang efek TOF pada gradien echo Pak, saya izin share gambar Pak. Gimana? Iya Pak, mau tanya terkait itu efek TOF time of flight di gradien echo Pak. Tapi saya ada share gambar dulu Pak yang bentar. Mas Kiki bisa tolong hostnya ke saya kan? Saya mau share. Oke, terima kasih Mas Kiki. Nah, yang ini Pak, yang efek kelihatan Pak gambarnya? Ya. Ya, yang ini Pak yang saya ingin tanyakan Pak, efek time of flight pada gradien echo Pak. Misalnya kayak gambar A ini kan Pak velocity-nya sama dengan 0. Jadi katanya gambar pembuluh darah atau vessel yang terbentuk itu enhancement-nya dengan jaringan sekitar itu hampir mirip Pak. Kalau yang velocity-nya sama dengan slice per time to echo, dia agak enhance sedikit, dan yang maksimal itu yang velocity-nya. Ini maksudnya prinsipnya bagaimana? Saya agak kurang paham di sini, minta tolong penjelasannya. Gimana? Yang ini Pak, yang efek time of flight pada gradien, yang ini efek spin echo, yang ini Pak, yang gradien echo Pak. Yang pada gambar ini. Ini Pak. Ya. Katanya di sini kalau di gradien echo, efek time of flight di gradien echo itu, kalau dia
velocity-nya sama dengan 0, gambar yang terbentuk itu seperti ini Pak. Jadi kayak dia yang maksimal yang C katanya, yang velocity-nya di atas slice per TR. Yang saya ingin tanyakan ini prinsip kerjanya bagaimana ya Pak, yang time of lag pada gradient echo ini? Ya, ya. Itu bukunya yang nulis yang siapa itu, Mas? Boleh saya tahu? MRI Study Guide, Pak. Oke. Saya ini. Memang dia gini, Mas. Harusnya memang dimulai dari apa? Kita membaca bukunya itu agak susah karena aku nggak bisa menuliskan. Sebenarnya kalau mau baca buku nanti yang ini penulisnya sudah dicatat aja teman-teman. Atau kalau nanti suatu saat di sini ya kita masih bisa diskusi. Penulisnya yang biasanya terkenal itu William G. Bradley. Halo. Halo ya Pak. Kalau buku yang kalau ini, kayak gini kelihatan kameranya enggak, Mas? Iya Pak, ada Pak kelihatan. Kelihatan di kamera? Kelihatan Pak. Sedikit. Ya, sebenarnya ini agak susah saya ceritakannya karena apa? Nggak bisa saya tuliskan gitu loh. Ya. Nah. Kalau ini kan ini. Ngelihat enggak, Mas? Ada di kamera ini? Ada Pak, cuman
Halo? Iya. Pak. Iya. Tadi yang apa? Tadi yang ditanyakan yang masalah bisa ditunjukkan ininya tadi sekali lagi, Mas. Apa? Gambarnya tadi. Ya Pak, siap. Yang ini Pak, kalau yang Digedekan bisa iya. dilihat, Mas. Kalau yang atas ini disebutkan dia efek time of flight pada spin echo. Tapi yang kebanyakan dipakai di lapangan kan menurut dari saya dengar penjelasan Bapak tadi yang gradien ya Pak? Ya, gradien banyak digunakan karena Ya. apa? Kan waktunya diharapkan apa singkat kan? Iya Pak. Cuman yang saya agak kurang paham di bagian sini Pak, yang dari penjelasan di sini katanya kalau velocity, artinya gambar yang optimal itu yang velocity-nya lebih besar atau sama dengan slice per time repetition. Yang nomor C ini yang enhancement itu diferensiasinya dengan jaringan atau soft tissue di sekitarnya itu baik. Ini yang prinsip kerjanya yang saya kurang paham itu bagaimana ya? Kirim ininya ke aku, besok aku ini kan, besok kita kan diskusikan, besok aku ini. Siap, Jadi kirim siap. ke aku ininya. Iya Pak, nanti saya teruskan ke Bapak. Ini yang gradiennya? Iya Pak, yang gradien. Kalau yang ini yang spin echo. Yang spin echo lebih mudah saya mengerti sih Pak. Kalau yang gradien agak susah. Diinikan ke saya, ntar aku ini. Kenapa? Itu kan mungkin apa namanya terminologinya ini. Nanti aku janji ini baca pelajari apa sebenarnya maksudnya di buku barunya itu. Siap Pak. Ya. Iya Pak, makasih. Axel, penulisnya Axel. Nanti ini aku kirim ke grup. Pak. Ya. Tadi Bapak bilang kalau misalnya karena TOF ini adalah untuk pemeriksaan proton yang mengalir, kita itu harus mengatur waktunya agar protonnya itu masih dapat ditangkap sinyalnya gitu. Itu untuk waktunya itu kita ngatur sendiri tergantung dari aliran kecepatan aliran dari si tiap organ yang akan diperiksa atau bagaimana Pak? Kalau prakteknya saya nggak tahu, belum pernah saya lihat. Tapi kalau saya tanya teman-teman yang Pak, maaf, Ya. terdengar. Kalau saya tanya teman-teman yang yang berpengalaman di rumah sakit, teman-teman itu ngatur. Nah, maksudnya ngatur gimana? Teman-teman itu sebenarnya ngatur ini di pemeriksanya aliran darah di mana. Maksud ini kan tidak harus
tidak harus di kepala, nggak harus brain. Nah, itu satu. Terus ini yang mau dilihat arteri kah atau vena, itu dia sesuaikan. Tidak sama semua. Oh, jadi dia ngatur waktunya tetap tergantung dari organ apa yang akan diperiksa gitu ya Pak ya? Iya, di daerah mana? Itu Oke, itu Pak. di Masih Ini jaringannya ini kayak Oke. Siapa tadi yang nanya tadi, yang gambarnya tadi? Yang gambar tadi? Saya Pak Sakri. Gradien tadi ya? Iya Mas? Pak, yang efek Oke, TOF pada gradien. Dia gini. Kalau dia menggunakan tadi kan yang 0 tadi Velocity. Ya, velocity-nya itu dia, kalau saya baca buku ya, kalau itu dia nanti tersaturasi dua-duanya. Maksudnya tersaturasi, satu yang diam, satu yang bergerak. Yang diam apa? Proton yang diam itu di jaringan apa? Di jaringan tubuh itu. Kalau proton yang bergerak itu yang di dalam salurannya. Ngerti sampai di sini? Iya Pak. Oke. Nah, kalau dia tambah cepat. maaf Pak, boleh diulangi lagi Pak. Kalau di sini tadi itu pada flow itu ada 2 sinyal, yang diam sama bergerak. Yang bergerak untuk saluran, kalau yang diam tadi pada apa Pak? Jaringan tubuh. Oke. Kemudian kalau dia sama-sama katakanlah sinyalnya tidak bergerak, protonnya tidak bergerak, tidak mengalir. Kalau dia tidak mengalir, makanya sinyal antara jaringan dan proton di saluran darah itu sinyalnya hampir sama besarnya. Ngerti sampai di sini? Iya Pak. Oke. Kalau dia lebih cepat, maksudnya dia mengalir. Kalau dia mengalir, kalau jaringan itu kan tetap diam, tetap tidak protonnya kan tetap di situ. Kalau dia mengalir, berarti yang di aliran itu protonnya itu akan berpindah. Ada yang tersaturasi, ada yang tidak. Iya. Kalau kecepatannya tidak terlalu cepat, sehingga sinyal yang antara jaringan dengan yang di saluran itu, di aliran itu akan menjadi terlihat kontrasnya. Maksudnya apa? Sinyalnya akan terlihat lebih berbeda. Kalau protonnya itu kecepatannya lebih cepat lagi,
Itu yang membuat gambarnya tadi lebih apa namanya tadi? Kalau seperti ini terlihat enggak ini? Ya Pak, tulisannya. Paling gambarnya Pak kelihatan sedikit. Cuma gambarnya, enggak bisa di ini ya. Iya Pak. Susah. Agak susah Pak. Apa kalau nggak bisa dilihat? Tak kira bisa dilihat. Ini persis ini yang Anda mau apakan itu. Nah inilah hitung-hitungannya. Karena hitung-hitungannya nantilah untuk itu. Kan itu tadi maksudnya kan? Iya Pak. Oke. Ada yang lain yang mau didiskusikan? Pak, mau lanjutkan pertanyaan saya tadi. Yang itu kan yang gradien echo ya Pak, yang efek TOF pada gradien echo Pak. Gimana? Kemudian kalau yang tadi Pak, yang penjelasannya Bapak kan yang efek TOF pada gradien echo ya Pak. Kalau pada spin echo, kalau pada spin echo prinsip kerjanya tidak jauh berbeda atau bagaimana Pak? Atau sama? Prinsip kerjanya kalau apa? Kalau yang efek TOF pada spin echo Pak. Yang spin echo. Oke. Ya, kalau dia spin echo, diharapkan dia sebenarnya sama saja, dia kan seperti ini teman-teman. Itu kan dilakukan apa? Yang pertama ada eksitasi, itu dulu pertama. Ada eksitasi, setelah ada eksitasi, berarti yang di jaringan, berarti yang apa? Jaringan diam dan yang bergerak, itu dua-duanya mendapat eksitasi, katakanlah itu pulsa 90. Sudah? Setelah itu, si proton yang di aliran, dia akan bergerak, diberikan pulsa 180. Begitu diberikan protonnya itu udah keluar dari apa namanya? Dari slice, berarti nanti sinyal itu yang ditangkap, yang direkam itu hanya sinyal dari yang jaringan diam. Kalau dia seperti itu, berarti nanti gambarnya, gambar dari aliran yang mengalir cepat itu tidak ada sinyalnya. Kalau yang sinyal jaringan yang diam tadi, berarti dia kan ikut mendapatkan penguatan karena ada echo-nya. Sehingga dia sinyalnya akan besar juga, tapi jaringannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa melihat enggak? Halo? Halo, iya Pak. Nah, coba. Ini seperti ini. Memang saya pakai HP ini. Ini adalah yang spin echo. Ini adalah jaringan yang diam. Melihat ya? Iya Pak. Iya Pak. Ini adalah yang
bergerak katakanlah cepat gitu. Saat diberikan pulsa 90, berarti dia itu di sinilah, seselai sinilah yang dipengaruhi, yang tereksitasi. Makanya dilihat ini protonnya akan berubah arahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang ini kan masih bergerak, protonnya ada aliran. Saat diberikan pulsa 90, proton ini sudah keluar dari slice. Yang ini kira-kira bisa dilihat ya di telunjuk saya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kalau yang protonnya yang diam tadi, dia tetap masih di dalam slice ini. Makanya sekarang ini kan udah terlihat. Berarti saya diberikan pulsa 180, kalau yang diam tadi dia masih menghasilkan echo. Nah, makanya dilihat di sini, inilah yang dicatat echo-nya itu readout-nya. Yang untuk stationary masih ada sinyalnya, tapi untuk yang flow, yang ada aliran, dia tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah keluar keluar dari slice. Kalau dia keluar dari slice, berarti di sini dia tadi tidak terpengaruh. Berarti yang ini nih, dia tidak terpengaruh. Bisa ngelihat, jelas ngelihatnya nggak sih? Kalau nggak nanti aku fotoin ya. Iya, Pak, boleh Pak difoto, Pak. Ya. Dia udah keluar, berarti sinyalnya itu akan menghilang. Ini yang sinyal yang hilang itu. Kenapa? Karena dia tidak ikut di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk penggunaan gradien echo atau spin echo itu apakah juga bergantung dari organ yang akan diperiksa juga, Pak? Sudah pertimbangannya banyak. Maksudnya seperti ini. Kalau kita kan kalau melakukan pemeriksaan, kalau dia objeknya bergerak, kira-kira menurut Anda yang paling bagus yang mana? Ciri-ciri gradien echo, spin echo dulu saya sebutkan. Yang pertama adalah dia diberikan eksitasi pulsa 90, sudah. Itu untuk spin echo. Terus kalau berikutnya, ini split angle-nya 90 sampai sekian, kemudian diberikan radio frekuensi 180 untuk menghasilkan echo. Itu sebenarnya untuk refocusing. Refocusing itu agar nanti dapat echo-nya lagi. Yang satu lagi, kalau gradien echo, itu kan yang digunakan itu split angle-nya kurang dari 90. Kurang dari 90. Kalau kemudian untuk menghasilkan refocusing dan echo-nya itu menggunakan gradien. Kalau dia split angle-nya kurang dari 90, berarti kan waktunya singkat. Nah, pertanyaannya, yang kapan kira-kira baiknya digunakan? Coba dilihat. Kalau dia waktunya singkat, kira-kira untuk apa? Untuk objek yang bergerak. Ngerti maksudnya? Iya Pak, ya. Ya, tergantung objeknya nanti di mana di dalam tubuh. Intinya kan sebenarnya semua di bidang medical imaging, kalau dia bergerak, ya diharapkan waktunya singkat. Sama radiografi juga kalau pemeriksaan tertentu yang objeknya bergerak kan cenderung dibuat second-nya yang singkat, seperti itu. Iya, Pak. Itu pertimbangan waktu ya. Tentu ada pertimbangan yang lain. Ada pemeriksaan tertentu untuk menghasilkan melihat klinis tertentu, ya memang menggunakan gradien echo. Umpamanya, kalau nanti teman-teman lihat untuk pemeriksaan pakai SWAN, SWI umpamanya, dia cenderung menggunakan itu. Karena itu sebenarnya mau melihat karena pengaruh dari subjectivity. Makanya tergantung untuk apa. Tapi secara umum prinsip dasarnya kalau
kontrasnya itu sebenarnya paling bagus itu sebenarnya adalah Spineho. Tapi waktunya kan lama. Dan seperti itu. Iya, Pak. Ya, ada yang lain. Pak, kalau misalnya untuk slice thickness-nya tuh kan tadi berpengaruh juga, Pak. Kalau misalnya slice thickness-nya itu terlalu tipis juga dikhawatirkan proteinnya itu sudah terlewat gitu. Ya. Kira-kira standar untuk slice thickness pada TOF itu berapa, Pak? Saya kalau ditanya berapa standarnya tidak tahu. Intinya dia seperti ini. Kalau slice thickness-nya dikurangin, nah kira-kira seperti itu ya. Itu biasanya dikompensasi dengan TR yang ikut. Kalau standarnya saya tidak terus terang, saya tidak mengerti berapa standarnya. Karena kan kalau kelihatannya bukan standarnya seperti itu yang saya tahu. Setahu saya, kalau slice thickness-nya dirubah, radiografer itu cenderung mengatur TR-nya juga akan menyesuaikan. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama, kalau slice thickness-nya itu kan sebenarnya ada nanti sinyal yang sinyal yang hilang itu tergantung slice thickness-nya dan tergantung TE-nya, diharapkan kalau besarnya itu kalau slice thickness-nya tambah besar, halo? Iya, Pak. Pak, maaf, suaranya putus-putus. Ya, halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Dia kehilangan sinyal itu untuk Spineho gitu, itu tergantung dari flow-nya, tergantung dari yang pertama tadi turbulensi, tergantung dari depassing-nya. Depassing itu dia kembali ke satu arah ininya. Pak, izin bertanya Pak, terkait depassing. Halo Pak. Ya. Pak, saya mau share screen boleh Pak, izin. Ya. Yang ini Pak, mengenai vektor decay sama depassing ini, maksudnya kayak mana ya Pak? Dia bentuknya kayak... Bisa digedekan biar teman-teman yang lihat? Oh boleh Pak. Seperti ini Pak. Oke. Kurang, nggak apa-apa, bisa ini. Nah, di cara membacanya seperti ini maksud depassing itu teman-teman. Itu kan sinyal itu tambah lama nanti tambah melemah. Ngerti sampai di sini? Mengerti Pak. Oke, yang itu tadi aja, yang tadi aja, biar bisa yang tadi aja, biar nanti punya bayangan. Sinyal itu tambah lama tambah melemah. Sinyal yang paling kuat kapan? Saat fasenya sama.
Tahu fase sama ya? Maksudnya bagaimana Pak? Fase sama. Oke, saya gambar dulu, saya tulis dulu di kertas. Oh, halo, nah, coba dilihat ini gambar yang ini. Gambar yang paling ini, paling kiri lah gitu. Ada tulisannya vector in phase. Bisa ngelihat semua ya? Bisa, Oke, Pak. itu adalah itu paling besar sinyalnya. Mengapa? Karena dia fasenya sama. Oke. Yang berikutnya, kalau umpamanya terus dia turun kedua, ya yang itu fasenya sekarang sudah berubah, berbeda. Maksudnya apa? Itu tanda itu? Kayak panah-panah itu? Bukan. Ya, itulah mewakili proton itu, kira-kira seperti itu. Proton itu sekarang fasenya sudah berbeda-beda. Mengerti fase ya teman-teman? Iya Pak. Karena ini sekarang Fase itu arahnya sama. In phase itu Pak arahnya di gelombang, sama. Gelombang, tahu gelombangnya? Ya. Kalau gelombang itu kan terdiri dari amplitudo. Ya. Kita ini sebenarnya berbicaranya gelombang ini pun gelombang, cuma ini dibuat dalam gelombang itu ada amplitudo, ada frekuensi, ada fase. Terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Oke. Ya. Terus kalau dia fasenya sama, berarti kan dia kalau banyak di situ gelombang atau proton, dia itu saling menjumlahkan sehingga sinyalnya besar. Nah, sekarang fasenya berubah. Katakanlah yang kedua itu tadi diletakkan itu fasenya sekarang sudah berubah, tidak sama semua. Dari mana kita melihat tidak sama? Ini kan terlihat kalau dibuat sudut itu sudah beda-beda sudutnya proton itu. Beda-beda. Kira-kira seperti ini. Yang ini terlihat tidak, teman-teman? Yang ini. Gini. Oke. Ini yang ini. Awalnya kan dia seperti ini, teman-teman. Ini proton, sudah. Sinyalnya besarnya ini. Ini besar sinyal proton itu. Sekarang proton itu ada seperti ini. Karena saya ganti warnanya biar kelihatan. Sorry. Saya ulangin ya. Ini awalnya. Sekarang karena fasenya berbeda, ada proton seperti ini, ada proton yang lain seperti ini. Oke. Ngerti sampai di sini? Ini sekarang fasenya berbeda. Halo? Bisa dilihat? Iya, Pak. Oh, ini juga bisa ini Iya, ya. Pak. Ini yang ditunjukkan ini terlihat. Coba dilihat sekarang yang yang pertama, yang sebelah kiri, Mas. Ini yang paling gampang. Itu kan terlihat dia ke satu arah semua protonnya. Yang ini kan 1, 2, 3, 4 ada lingkaran itu. Oke, ke satu arah semua. Sudah. Sekarang yang kedua. Kalau yang kedua itu kan arahnya sudah berbeda-beda. Melihat ya. Kalau dia arahnya berbeda-beda, ini kalau dijumlahkan, penjumlahan vektor ya. Ingat itu penjumlahan vektor.
makanya dia nanti totalnya akan lebih kecil. Lebih kecil coba. Maksudnya seperti ini. Ini, coba lihat ini. Ini yang pertama. Seperti ini gambarnya kan? Nggak kelihatan, Pak. Ini Kelihatan. saya gambar yang kedua biar ngerti. Nah, katakanlah ini yang kedua, sudah? Bisa melihat Maaf, Pak, ini? tertutup Ya ini Pak. nih. Ini. Agak jauh. Ya. Oh ya, Ya, sudah. Oke. Kalau yang pertama itu ini vektornya, sudah? Besarnya. Ya, Ya, Kalau Pak. yang kedua ini vektornya sekarang teman-teman ini. Berarti sinyal itu hanya sepanjang ini. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Sekarang ini. Katakanlah ini. Dilihat ya. Berarti sekarang vektornya hanya sebesar ini. Sinyalnya kalau awal tadi segini, sekarang segini ini. Ini karena fasenya udah berbeda. Ngerti maksudnya sampai di sini? Halo? Ya, Pak. Lupa. Kalau nanti ini sudah katakanlah seperti ini, berarti ini jumlahnya nanti ini sama dengan 0. Ini dilihat sekarang gambar yang dikirimkan siapa ini. Nah, yang paling terakhir itu ya dia sampai 0 sinyalnya. Kalau ditotalkan itu kan lemah gitu ya, Pak. iya. Nah, agar ini menguat lagi, makanya dia direfocusing. Maksudnya direfocusing apa? Dia diarahkan ke satu arah gitu loh. Ngerti maksudnya? Sehingga ada nanti ya kebalikannya itulah menghasilkan echo. Kalau ini kan belum ada echo-nya kan. Begitu direfocusing dia jadi kuat dia. Ada lagi jadinya nanti apanya? Bukan, ada yang lain enggak? Yang grafiknya ada echo-nya. Pak, signal yang ini maksudnya berarti radio frekuensi atau bagaimana? Bukan radio frekuensi, bukan. Oh iya, radio frekuensi. Maksudnya radio frekuensi apa ini? Sorry, maaf dulu. Maksudnya ketika diberikan radio frekuensi dia jadi kayak begini pace-nya. Oh. Lalu kemudian melemah, kemudian menjadi seperti ini. Oh, dia gini. Proton itu kan diberikan radio frekuensi, sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, begitu diberikan radio frekuensi, dia memiliki kemudian diberhentikan. Kan dia seperti itu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Begitu diberhentikan, sinyalnya nanti tambah lama, tambah kecil. Kalau ini untuk T2 ya, ini sekarang ini. Ya, Pak. Grafik ini untuk T2 ini. Sama saja sih sebenarnya. Ini T2 untuk grafik ini. Nah, sinyalnya itu tambah lama, tambah mengecil. Apa berbeda gitu loh. Iya, Pak. Oke. Gimana ya? Kalau itu aku belum bisa berkomentar, Mas. Belum bisa berkomentar. Ya, yang awal-awal itu. Ya, saat diberikan untuk refocusing, dia akan menghasilkan lagi sinyal yang kuat. Ngerti maksudnya ya? Sinyal yang kuat itu nanti kan akan jadi sama dengan echo. Maksudnya echo apa?
kebalikan dari grafik yang ini. Iya. Kebalikan dari grafik yang mana-mana coba. Yang ini ya Pak? Kalau ini komponennya tapi yang grafiknya. Ada grafiknya enggak? Yang ini Pak? Yang ini? Dia harus ada ini, harus ada Lubang kanan kiri. echonya. Yang ada echonya, Mas. Mungkin di halaman mana gitu, ada pasti sih. Halo, kira-kira seperti ini, Mas. Mas, bisa dilihat? Halo, bisa dilihat ini Iya tidak? Pak. Ini seperti ini. Sebenarnya kan begitu 90, terlihat Yang ini dari apa? jari saya ya. Begitu 90, sebenarnya ada hasilnya seperti ini harusnya. Oke. Begitu diberikan 180, yang hasil yang ini akan membesar. Ini yang di apa? Sebenarnya di ini ada aku lihat. Mana, sorry. Ya bisa ini, tapi sebenarnya di buku apa MRI Practice awal-awal ada itu. Di MRI Practice ada di awal-awal. Mas Sakri yang di buku MRI Practice halaman 93, Mas Sakri. Iya, awal-awal ada. Awal-awal ada. 93 ya. Kalau yang seperti yang tadi itu yang disebut dengan FID. Pak, boleh saya share video, Pak? Boleh, boleh. Boleh di kiri, boleh saya ke ini? Iya Pak ya. Bentar ya. Pak Rudi. Pak Dedi. Mudah-mudahan bisa.
Belum bisa share. Iya Pak. Belum bisa. Belum, Pak. Ya baik Pak Rudi, udah bisa dicoba. Pak Dedi, maaf. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Videonya udah kelihatan belum? Sudah. Bentar ya Pak. Biar saya juga bisa lihat mana ya. Nah, ini Pak tentang magnetic resonan. Kelihatan nggak Pak? Saya belum bisa lihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Saya mulai dari resonan ini, magnetic resonan. Oke, saya mulai ya. Maaf. Pak Dedi bisa digedein nggak, Pak? Ininya, gambarnya. Maaf. Oh, sorry. Tar. Sorry, tar. Besar nggak? Oke. Ya, Pak. Udah. Cukup. Nggak keluar ya? Enggak. Gimana caranya ya? Kenapa ya? Kok nggak keluar? Udah keras di saya. Ini atas judulnya, Pak. Nanti kita lihat. Judulnya ini nih. Judulnya nih Introduction Clinical MR Physics. Ini tentang in-phase, lalu dia yang tadi dipertanyakan tuh out phase ini. Jadi dia nanti ininya secara pelan-pelan tadinya jadi satu kan yang panah kuning. Tadinya in phase ini dia karena sinyalnya tidak ada radiofrekuensi lagi, dia akan jadi kembali ke rephase, jadi di phasing gitu, jadi menyebar panah itu menyebar, lalu ini gelombang ini kan makin halus ya. Nah nanti yang out phase ini betul-betul dia menyebar jadi kayak menyebar semua karena dia sudah tidak ada bisa dibilang tidak ada energinya gitu Pak. Kalau lihat yang anak panah ini mendeskripsikan net magnetisasi vektor atau spin Pak? Net vektor. Oh. Yang menyebar itu kan digambar. Ini saya
terusin dulu ya. Ya, Pak. Mungkin paling lihat mana tadi? Tar. Cuman nih sayang suaranya nggak keluar. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suara ya, saya juga nggak muncul ya. Oke, apa ya? Biar ada suaranya dikeluarin dulu Pak, di unshare dulu, kemudian share lagi, tapi sebelum share nanti ada tulisan include voice-nya gitu, sebelum di share.
T2 star curve under Pak Dedi, mohon maaf, kayaknya ada teman-teman yang belum masuk, Pak. Nunggu di ruang. Halo, kalau susah ininya dibagi aja nanti ke teman-temannya Pak Dedi. Kelihatannya agak bermasalah ini. Halo? Ya, Pak. Kalau memang susah, dibagi aja ke grup boleh, atau ke teman-temannya boleh, atau masing-masing nanti dilihat. Intinya, fasenya kalau dia berbeda, cenderung saling melemahkan. Kalau mau kuat, ya fasenya harus dalam satu fase. Kalau dilihat tadi apa, dari sekian banyak apa itu kan intinya itu, kalau dia masih satu fase cenderung menguat, tambah fasenya berbeda, dia akan tambah lemah. Itu karena dia yang depassing itu, makanya maksudnya kan depassing itu kan fasenya yang berbeda, makanya dibuatlah refocusing. Maksudnya apa? Dibuat lagi fasenya jadi sama, jadi satu. Kalau dia jadi satu ya tambah kuat sinyalnya. Intinya seperti itu. Saat dibuat jadi apa? Jadi kuat itu tadi, itulah dia menghasilkan echo. Ada mungkin yang mau menambahkan atau seperti apa? Halo? Iya, Pak. Masih Pak, ada izin yang bertanya, mau Pak. menambahkan atau komentar? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan di sini terjadi ada fase jika dia fasenya sama maka sinyalnya akan besar. Jika Ya. dia fasenya tidak sama akan Saling mengakibatkan berlawan, sinyalnya itu melemah dan harus refocusing lagi. Dengan fase yang melemah itu memang sudah itu tidak bisa dicegah atau gimana, Pak? Iya, Memang kan akan dia selalu gini. terjadi gitu maksudnya. Coba, iya udah pasti. Tadi kan dia sama teman siapa? Rizky tadi ya, yang buku tadi ditunjukkan. Dia kan gini. Begitu awal-awal diberikan radio frekuensi, proton itu ke arah apa? Dia merebah arahnya ke arah transversal. Nah, kemudian begitu diberhentikan radio frekuensi, energinya itu kan hilang. Hilang energinya itu ada dua prosesnya. Satu, dia memberikan energi ke lingkungannya. Atau satu lagi adalah dia memberikan kehilangan energi karena antar proton itu. Atau proton ininya sebenarnya kalau di buku nanti spin namanya, spin. Maksudnya apa? Antar proton dengan proton. Kehilangannya itu membuat kehilangan energi. Kehilangan energi. Enak basah-basahan ya. Pas mandi aja. Kehilangan energi itu membuat proton itu nanti energi magnetisasinya kan tambah lemah. Salah satu adalah karena presisinya itu akan
fasenya akan berbeda. Sedangkan kalau kita lihat, ini kan sebenarnya ini kan magnetisasi sebenarnya. Sedangkan kalau dia magnetisasi, besarnya total magnetisasi itu adalah penjumlahan vektor. Nah, kalau penjumlahan vektor apa maksudnya? Kalau dia jumlahkan, ada 2 vektor, tergantung besarnya vektor itu sendiri. Selain itu tergantung arah dari vektor. Katakanlah ada 2 vektor yang arahnya sama. Satu vektor adalah 10, satu lagi 5. Kalau arahnya persis sama, makanya penjumlahannya 15. Namun kalau vektor yang tadi 10 dengan 5 itu, kalau arahnya saling berlawanan arah, jumlahnya nanti itu adalah 5. Berarti sinyalnya tambah lemah gitu loh. Nah, kalau umpamanya vektornya sama-sama 10, kalau dia satu arah berarti dijumlahkan 20. Kalau dia berlawanan arah jadi 0. Berarti kalau dia berlawanan arah berarti sinyalnya sudah tidak ada. Sedangkan kalau dia banyak tadi berarti kan saling pasti ada saling berlawanan arah. Kalau besarnya sama semua ya sama dengan 0. Makanya grafik itu tambah lama tambah kecil. Atau menuju 0. Kira-kira seperti itu. Ada komentarnya? Ya Pak, dicoba Pak. Kalau suatu saat udah kuliah ya nggak harus pas ini bisa kita diskusi. Saya mengerti, saya bersedia berdiskusi. Ya. Masih ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita bisa keluar dari pertemuan ini. Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman, sebelum pada live kita foto dulu ya kali buat laporan. Yang bisa diaktifkan kameranya, tolong minta diaktifkan. Kita foto ya. Bentar. Ya, oke, 3, 2, 1. Ya, oke, udah ya. Makasih semuanya, makasih Pak Tarigan. Ya, Oke, Pak, terima Pak. kasih. Teman-teman minta maaf, besok juga saya masih kayak gini karena saya ke Zoom yang satu lagi disuruh sampai besok. Maaf ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya Pak. Terima Makasih kasih. ya Pak. Sampai besok saya masih 2 Zoom sebelahnya harus katanya. Ya, makasih ya. Mohon Ya, maaf. Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, izin ditutup ya teman-teman, ruang Zoom-nya.